Salam cappuccino, seteguk cappuccino enak rasanya, cinta kapusin. Kali ini saya bicara tentang pendidikan anak. Ada bahasa Latin yang mengatakan anak itu sebenarnya tabula rasa. Tabula rasa adalah kata usi kosong tanpa tulisan apa-apa. Dan ketika dia dibentuk dalam rahim, ketika perjumpaan kedua orang tua, anak itu mulai terbentuk. Mulai dari janin, mau dijadikan apa, itu sudah ditentukan, sudah diatur, sudah dididik dan diarahkan oleh kedua orang tuanya. Allah pasti memberi bibit yang terbaik, yang ditempatkan di rahim seorang ibu, dan Allah memberi kepercayaan kepada orang tua, baik ayah maupun ibu, untuk menjadikan model apa anak itu akan lahir, akan besar dan dididik. Jadi sejak dalam rahim anak itu seperti kertas putih kosong ini, orang tua yang menulis di lembaran-lembaran ini. Jadi apa anak itu tergantung dari tulisan yang lahir dari lembaran ini. Bapak Ibu lihat di belakang saya banyak buku, rata-rata buku hukum. Buku ini harganya berbeda-beda. Ada yang sangat mahal, ada yang sangat murah. Ada yang asli, ada yang KW. Karena dulu waktu kuliah di Atmajaya, karena belum mampu, jadi kita beli namanya KW. Jadi beli yang tidak asli supaya lebih murah. Tapi yang terjadi ketika kita membeli KW, buku itu cepat rusak. Harganya murah tapi tetap cepat rusak. Sedangkan kalau kita beli yang asli, lebih mahal tapi lebih awet. Dan itu saya lihat sekarang baru kelihatan. 3-4 tahun baru mulai lihat. Oh, rupanya ini hasil dari KW, ini hasil yang asli. Dan ingat, kalau kita lihat gambaran itu, berarti kita membayangkan buku itu seperti anak. Waktu awal hanya kertas kosong doang, kemudian dicetak, jadilah buku. Bagaimana proses terjadinya, itu ditentukan oleh percetakan itu sendiri. Bagi saya, orang yang mencetak itu adalah orang tua. Dia akan menuliskan yang terbaik, jadi hasil anak ada yang kualitasnya sangat bagus, ada yang kualitasnya sangat jelek. Jangan mempersalahkan anak. Wah, anak saya kok jadi begini. Itu sebenarnya sebagian persen tergantung dari bagaimana orang tua mendidik dan membesarkan mereka. Memang dalam proses awal di tengah keluarga, kemudian di sekolah, di lingkungan dan macam-macam. Tapi ingat, sebagian besar dipengaruhi dan ditentukan oleh orang tua itu sendiri, bukan oleh orang lain. Kan selama ini kadang-kadang kita, kalau anak nakal, itu gurunya yang nggak pandai mengajar. Padahal bukan karena gurunya yang nggak pandai mengajar, tapi karakter pendidikan dasar yang ditanamkan dalam keluarga itu pasti ada yang tidak beres. Karena itu kalau Bapak Ibu lihat, kayak buku ini, tebal kan? Harganya juga lain. Beda sama buku yang kecil, yang sederhana, kayak tipis, hasilnya lain. Semua ini menggambarkan bahwa masing-masing Bapak Ibu menentukan bagaimana anak itu kelak mau jadi apa sebenarnya sudah ditentukan dari awal. Ada orang tua yang tidak memberi perhatian kepada anak. Dia itu seperti kertas jelek jadi susah. Inilah makanya anak tidak bisa apa-apa. Mereka tidak berdaya dari kecil, karena itu mereka terbuang. Dan ini kertas ini tidak ada gunanya, tidak dipandang orang. Tapi ketika Anda membuat dia dipandang, berarti ini ada harga, ini ada nilai, ini ada sesuatu yang diperjuangkan. Dan orang melihat ini, pasti akan menghargai dia, karena ditentukan oleh pendidikan dasar tadi. Karena itu hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, sekarang jangan lagi mempersalahkan di mana dia disekolahkan, tapi persalahkan dirimu. Apakah Anda telah memberi yang terbaik bagi anak? Apakah Anda telah memberi yang terbaik sehingga anak itu bertumbuh menjadi anak yang hebat, menjadi anak yang berkualitas, menjadi anak yang patut dibanggakan oleh Bapak Ibu? Jangan menyesal apabila anak tidak berhasil. Karena apa?
terkadang kita orang tua yang tidak memberi yang terbaik. Karena itu, mari kita bersama-sama belajar kembali, menggali kembali nilai-nilai yang terbaik yang kita beri kepada anak. Jangan tanggung-tanggung, berilah yang terbaik. Jangan menganggap bahwa tidak ada andil Bapak Ibu dalam proses anak itu bertumbuh dan berkembang. Karena Romo lihat, di mana orang tua memberi perhatian yang terbaik, anak tumbuhnya bagus. Ketika memberi perhatian tidak bagus, anak tumbuhnya juga tidak bagus. Ya, buku ini mungkin Anda bayangkan terlalu jauh seperti tanaman. Kalau diberi pupuk yang baik, ya tumbuhnya baik. Kalau beri pupuk yang salah, ya tumbuhnya salah. Kan kata Yesus, ada seorang yang mengolah kebun. Wah, tuannya datang. Kok kenapa ini tidak menghasilkan? Kata tuannya yang mengolah kebun. Tuan, tunggu ya tahun depan. Saya akan cangkul. Saya akan beri pupuk. Biarlah mudah-mudahan tahun depan Tuhan datang, dia sudah berbuah. Kalau memang tidak tebang aja. Tapi proses dia menjadi buah, ada proses panjang, ada pencangkulan, ada pemberian pupuk, dan macam-macam. Semua ini terkait dalam proses pemberi pupuk yang benar, dalam proses menulis di kertas yang benar. Supaya apa? Anda menjadikan kertas itu yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Jangan menyesal kalau anak itu gagal. Menyesalah karena Anda tidak memberi yang terbaik. Seteguk cappuccino, enak rasanya. Salam cappuccino.